Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adni Hayatun Nufus dari kelas PBA 5A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat wal majaz wa taqsimul majaz, yaitu tentang hakikat dan majaz dan pembagian majaz. Yang pertama yaitu pengertian hakikat. Hakikat dalam perspektif ilmu bayan adalah al-lafzu al-musta'malu fima wadha'a lahu, yaitu lafaz yang dipakai menurut makna yang seharusnya atau yang sesuai. Contohnya, dhahaba Ahmadu fil jami'ati, artinya Ahmad pergi ke kampus. Kata Ahmad tadi merupakan lafaz hakikah karena kata Ahmad tersebut menunjukkan bahwa orang tersebut laki-laki yang telah pergi ke kampus, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu majaz atau metafor. Para ahli balaghah membagi majaz menjadi dua bagian, yaitu yang pertama majaz lughawi dan majaz aqli. Yang pertama yaitu majaz lughawi. Ali Al-Jarimi dan Mustafa Amin menjelaskan tentang majaz lughawi, yaitu al-lafzu al-musta'malu fi ghairi ma wadha'a lahu li'alaqati qarinatin mani'atin min iradatil ma'na al-haqiqi. Contoh majaz isti'arah adalah sholla al-asadu fil masjidi, yaitu artinya singa atau lelaki pemberani sholat di masjid. Kata al-asadu yang berarti singa merupakan isti'arah untuk lelaki pemberani karena diantara keduanya ada kaitannya, yaitu keberanian, dan juga ada indikator yang membelokkan dari makna aslinya, yaitu tidak mungkin seekor singa itu sholat di masjid. Selanjutnya yaitu nilai kebalaghan isti'arah. Nilai kebalaghan isti'arah dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu yang pertama ada segi penyusunannya. Penyusunan isti'arah hanya mengambil salah satu dari dua unsur, yaitu musyabbah atau musta'arlah dan musyabbabi atau musta'ar minhunya. Yang kedua yaitu dari segi lafadznya. Karena penyusunan kalimat isti'arah ini tidak seperti tasybih lagi, maka seorang pembaca itu harus mengimajinasikan suatu gambaran baru yang keindahannya memalingkan si pembaca. Yang ketiga yaitu dari segi rekayasa dan keindahannya. Dari segi ini merupakan arena lomba para pakar sastra, yaitu untuk berilusi mengenai keindahan dan pengaruhnya dalam jiwa pembaca atau yang mendengarnya. Yang kedua yaitu majaz mursal. Majaz mursal adalah kata yang digunakan bukan pada makna seharusnya karena ada alaqah yang bukan makna seharusnya yang disertai qarinah untuk mencegah menggunakan makna seharusnya. Contohnya pada Quran surah Yusuf ayat 82 yaitu was'alil qaryata allati kunna fiha, yang artinya tanyalah desa atau penduduk yang kami tinggal di situ. Maksud desa di sini merupakan majaz dari kata penduduk yang di antara keduanya ini memiliki kaitan yang tidak menyerupai antara keduanya, yaitu al-mahaliyah yang disebutkan tempatnya padahal yang dimaksud adalah penduduk dari tempat tersebut. Kemudian pembagian majaz mursal. Alaqah atau kaitan merupakan alasan adanya majaz. Pada hal ini, alaqah pada majaz mursal ialah antara lain. Yang pertama yaitu as-sababiyah, maksudnya yang disebutkan adalah sebabnya padahal maksudnya adalah akibatnya. Contohnya yaitu ra'inan ghaithan, artinya kami memelihara hujan atau tanaman. Pada contoh tadi, kata hujan merupakan majaz mursal dari kata tanaman sebagai akibat dari adanya hujan. Yang kedua yaitu al-musababiyah, maksudnya yang disebutkan akibatnya padahal yang dimaksud adalah sebabnya. Contohnya pada surah Al-Mu'min ayat 13, wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa, artinya adalah dialah yang menurunkan untukmu rizki atau hujan dari langit. Nah, pada contoh tadi, kata rizki merupakan majaz mursal untuk kata hujan. Kemudian yang ketiga yaitu al-juz'iyah. Maksudnya adalah yang disebutkan bagi sebagian
tapi yang dimaksud adalah keseluruhannya. Contohnya, warka'u marraki'in, artinya rukulah atau sholatlah bersama orang-orang yang ruku atau sholat. Pada kata ruku merupakan majaz mursal untuk kata sholat. Yang dimaksud adalah sholat, tapi yang disebutkan itu ruku. Selanjutnya yaitu al-kulliyah, yang maksudnya yang disebutkan itu keseluruhannya, padahal yang dimaksud adalah sebagiannya. Contohnya, katsirum minal muslimin may yaqra al-Qur'an lailatal Ramadan. Artinya banyak dari orang-orang muslim yang membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Kata Al-Quran pada contoh tersebut merupakan majaz mursal, karena Al-Quran merupakan keseluruhan, padahal yang dimaksud adalah sebagiannya, yaitu ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya yaitu irtibaru makana. Maksudnya yang disebutkan keadaan yang sudah terjadi, padahal yang dimaksud adalah keadaan yang akan terjadi. Contohnya, syarabtu al-qahwah, artinya saya meminum kopi. Pada ungkapan minum kopi, yang disebutkan adalah bahan sebelum menjadi minuman, yaitu kopi. Padahal yang dimaksud adalah minumannya bahan yang sudah diolah, yaitu air kopi. Selanjutnya yaitu irtibaru ma yakunu. Maksudnya yang disebutkan keadaan yang akan terjadi, padahal yang dimaksud adalah keadaan yang sudah terjadi. Kemudian al-mahaliyah, maksudnya yang disebutkan adalah tempatnya, padahal yang dimaksud adalah isi atau yang menempatinya. Kemudian al-haliyah, yaitu yang disebutkan isi atau yang menempati, padahal yang dimaksud adalah tempatnya. Kemudian pembagian majaz yang kedua setelah majaz lughawi yaitu majaz aqli. Menurut Ali Al-Jarimi dan Mustafa Amin dalam buku Mamanzul Iman, majaz aqli adalah menjadikan fi'il atau yang sejenisnya sebagai predikat dari yang bukan seharusnya, karena ada alaqah yang disertai indikator yang mencegah untuk menjadikan predikat yang seharusnya. Ali Al-Jarimi dan Mustafa Amin dalam buku Mamanzul Iman menjelaskan pemredikatan yang dimaksud pada majaz aqli yaitu pada alaqah-alaqah sebagai berikut. Yang pertama yaitu as-sababiyah atau pemredikatan kepada sebab. Yang kedua yaitu az-zamaniyah atau pemredikatan kepada zaman. Contohnya, naharuz zahid shaimun wa lailatul qaimun. Artinya, siangnya Zahid berpuasa, malamnya sholat. Kemudian, al-makaniyah atau pemredikatan kepada tempat. Contohnya, izdahama as-suq al-markazi, artinya supermarket berdesak-desakan. Kemudian, al-masdariyah atau pemredikatan kepada masdar. Contohnya, jiddu jadduka wa kadkaduka, artinya kesungguhanmu sungguh-sungguh dan kelelahanmu lelah. Kemudian al-fa'iliyah yaitu pemredikatan isim fa'il kepada maf'ul. Contohnya la rasimalahu min amrillah illa marrahim, yang artinya pada hari kiamat tidak ada yang melindungi dari azab Allah kecuali yang dikasih. Kemudian ada al-maf'uliyah, pemredikatan isim maf'ul kepada fa'il. Lanjut yaitu ada al-mabni lil fa'il ilal maf'ul bih. Maksudnya pemredikatan kata kerja aktif kepada objek. Contohnya raditu al-'ishatu, yang artinya kehidupan telah meridhoi. Yang terakhir yaitu al-mabni lil maf'ul ilal fa'il atau pemredikatan kata kerja pasif kepada subjek atau pelaku. Contohnya af'amas sailu, yang artinya banjir dipenuhi.